kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah itu Bapak Ibu, ya bisa kita lihat di sebelah kanan Bapak Ibu. Bisa Ini namanya Jabal Sur ya? Jabal Sur. Terus habis oh ini Jabal Sur. Ya itu yang paling tinggi itu Pak. Terus habis itu kita kemana lagi? Kita habis ini ke Arafah. Ke Arafah. Terus ke Musdalifah, terus ke Mina. Halo Cewers, apa kabar Cewers? Mudah-mudahan sehat, banyak duit dan meninggalnya nanti husnul khotimah Cewers ya. Sekarang kita lagi city tour Mekah Cewers dari KBIH Al Azhar. City tour ke Mekah ini lagi ada di namanya Jabal Sur. Kita lihat aja ada apa di Jabal Sur Cewers. Terus habis itu nanti mau ke Arafah, Musdalifah dan Mina. Kita lihat ya. Nah, ini rombongan Al Azhar. Ketika Sayyidina Muhammad, baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu berada di dalam gua itu, takutnya Sayyidina Abu Bakar bukan khawatir atas dirinya sendiri, akan tetapi khawatir takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena dan ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar berkata, kalau saya wahai Rasulullah ada di atas pas, akan tetapi. Jadi ini Jabal Sur ini, di atasnya ada gua yang dulu Nabi Muhammad sempat bersembunyi di atas gua dari kejaran kafir Quraisy. Kuat debunya. Sini aja sini nih. Ini pas di foto. Al-Qura University. Arafah ini adalah salah satu padang yang dulunya tempat ini adalah merupakan tempat di mana bertemunya Nabi Adam dan Siti setelah LDR yang begitu lama. Karena ketika itu Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, diturunkannya yaitu dalam sebagian riwayat itu diturunkan di India, lumayan jauh. Jadi setiap tahunnya Nabi Adam kalau haji dari India jalan kaki. Cuma fisiknya beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita jalan kaki mungkin tidak kuat, bukan mungkin, pasti tidak kuat. Dan di padang Arafah ini juga terdapat gunung yang dinamakan Jabal Rahmah. Nah seperti inilah bisa kita lihat Bapak Ibu kondisi padang Arafah. Nanti di hari puncak, hari haji, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, semua jamaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah.
Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun yang sangat urgen Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu pokoknya yaitu adalah wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kelancaran ya. Amin Allahumma amin. Juga diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Dipasang ya. Ada juga yang masih belum dipasang tenda-tendanya. Ini khusus nanti jamaah-jamaah yang memang resmi seperti Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin. Karena dari kepemerintahan Saudi Arabia sekarang ini la hajj bila tasrih. Tidak ada haji tanpa tasrih. Lebih ke atas biasanya kalau pas di musim haji. Maka dari itu Bapak Ibu tolong saya pesan mulai dari sekarang untuk senantiasa menjaga kesehatan Pak. Menjaga kesehatan Bapak Ibu semuanya agar kenapa? Agar nanti ketika pelaksanaan haji bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin Allahumma. Itu Jabal Rahmah ini. Ini di mana nih Mbak Vita? Ini kita berada di Jabal Rahmah, Wah. antara Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa ya. sudah LDR-an kata ustaznya. Nanti mau Kalau zaman sekarang pertemuan Mr. Codek dan Miss Umi. mau nulis nama nggak, nama Budut sama Vita gitu. Tidak. Kalau dulu iya. Saya salah. Nah, Kebers, itu Jabal Rahmah yang merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah turun dari surga. Nanti di sini tenda-tenda untuk wukuf di Arafah. Nah, ini dia Jabal Rahmah. Di sini ada rumah sakit Jabal Ar-Rahmah Hospital. Jabal Rahmah lagi rame ya naik. Saya nggak mau naik sekarang, nanti aja pas wukuf. Karena beberapa hari lagi nanti kita akan wukuf di Arafah. Kereta di Arab. Sekarang kita sedang menuju ke Musdalifah. Yang bernama Zubaidah. Makanya dinamakan Jidar Zubaidah. Zubaidah. Dulu tembok-tembok itu adalah merupakan pengaliran air, Bu. Aliran air minum maksudnya. Air yang dikhususkan untuk para jamaah haji pada kepemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi ada perempuan yang sangat kaya raya yang ketika itu melihat kondisi para jamaah haji yang kesulitan air minum dan juga air wudhu. Jadi ada inisiatif untuk membangun sebuah aliran air. Untuk membangun sebuah aliran air, maka
hartanya sebagian dijadikan infak untuk membangun aliran air. Ibu, di sebelah kanan ini ada masjid ya, ada masjid dengan 2 menara, bisa dilihat ya. Ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Kalau di dalam Al-Quran, wa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini dulu ada batu yang begitu besar Bapak Ibu. Batu besar, terus di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada pada tahun ke-10 dari tahun Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato di tempat ini. Langsung aja nanti di antara khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kala itu, ya sebagaimana dituliskan oleh para ulama, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kira-kira ada yang tahu gak artinya ini? Artinya ketika itu Rasulullah berpidato di depan para sahabat beliau mengatakan bahwasanya ya isi pidato tadi tidak boleh membunuh satu sama lain tanpa ada hak yang membenarkan seperti qisas. Jadi dalam agama Islam nyawa itu sangatlah dipelihara. Tidak boleh orang itu saling membunuh atau saling menyakiti satu sama lain. Dan juga dalam agama Islam harta-hartanya pun juga haram. Maksudnya haram di sini kalau harta fulan dilarang untuk diambil tanpa adanya hak atau adanya sesuatu yang memperbolehkan untuk mengambil harta orang lain. Jadi tidak boleh yang namanya mencuri, haram yang namanya ghasab dan lain semacamnya. Sebagaimana kemuliaan hari Arafah, sebagaimana kemuliaan bulan haji, dan sebagaimana kemuliaannya tanah suci Makkah. Maka dikonflik bil Musdalifah atau bermalam. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita rute selanjutnya akan menuju Mina. Jadi di sini bisa kita lihat tenda-tenda yang berada di kanan kiri kita ini merupakan tenda-tenda Mina. Dan di depan juga ada sebuah tugu kecil di sebelah kiri. Nanti akan saya tunjukkan di mana. Tugu yang kecil ini dipercayai oleh sebagian para ulama, oleh sebagian para sejarawan, dulunya adalah tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Nanti akan saya tunjukkan di mana tempatnya Bapak Ibu. Ini itu bisa dilihat dari sebelah kiri, yang kecil ada tugu yang di atas. Nah, itu dulu adalah tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun hal itu tidak terjadi karena Allah Ta'ala mendatangkan seekor domba atau kambing. Jadi tujuannya apa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail melaksanakan perintah Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya agar untuk menguji kesabaran Nabiullah Ibrahim. Dan Alhamdulillah pada kala itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah termasuk salah satu dari para nabi yang tergolong dalam kesabarannya.
sabar. Sampai-sampai dalam beberapa cerita atau dalam beberapa riwayat, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam sudah mengambil pisaunya dan sudah membawa Nabiullah Ismail alaihi salam, pada saat itu Nabiullah Ismail sangat lucu sekali Bapak Ibu. Dalam Al-Quran itu walamma balagha ma'ahu sa'yah, yaitu ketika pas lucu-lucunya Nabiullah Ismail, masjid namanya Masjid Khif. Apa Masjid Khif? Masjid ini dulunya pernah disolati oleh 70.000 nabi. Dan juga bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada bangunan-bangunan yang berjejer, juga ada bangunan yang beratap. Itu adalah tempat melempar batu nanti di hari tasyrik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran untuk melaksanakan rukun-rukun haji dan wajibnya kewajiban-kewajiban haji. Amin Allahumma amin. Nah, ini adalah rute terakhir kita